Selamat pagi para pecinta tanaman buah. Untuk pagi yang cerah ini, ya, saya akan melaksanakan pruning atau pemangkasan terhadap tanaman-tanaman durian di kebun saya yang sudah saya tanam sekitar antara 1 sampai dengan 3 tahun, ya. Ada beberapa pohon yang ada di kebun saya. Untuk diketahui saja bahwa pruning atau pemangkasan cabang-cabang pohon durian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuannya adalah untuk mengurangi, ya, lebatnya daun-daun yang tumbuh atau cabang-cabang yang tumbuh yang menyebabkan daun yang lain karena saking rimbunnya untuk batang dan daun kurang mendapat curahan sinar matahari, jadi kurang kena paparan sinar matahari sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan. Kemudian tujuan yang lain adalah bahwa tanaman durian yang kita tanam ini karena faktor kesuburan yang luar biasa, secara alami, sifat alaminya, maka dia akan tumbuh secara tidak beraturan, ya. Jadi batang, kemudian daunnya saking suburnya dia tidak beraturan. Sehingga tujuan yang kedua adalah untuk merapikan ranting-ranting, ya. Dan ini mutlak dilakukan. Dirapikannya ranting-ranting kemudian daun-daun sehingga sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah jika ternyata tanaman durian yang kita tanam ini mendapat serangan hama, ya. Jika ternyata tanaman durian itu mendapat serangan hama seperti belalang, bekicot, ulat, itu mudah saja kita atasi hanya dengan penyemprotan insektisida, ya, pestisida, itu sudah bisa hilang. Akan tetapi jika ternyata pohon durian yang kita tanam ini mendapat serangan jamur dan virus, ya, jamur dan virus, maka mau tidak mau langkah yang terbaik adalah melaksanakan amputasi, pruning atau pemangkasan di mana dahan atau cabang tersebut di durian kita, tanaman durian kita ini kena serangan virus atau jamur, ya. Kemudian untuk para pecinta tanaman buah, bahwa pada saat pelaksanaan kegiatan pruning ini saya tidak mau asal-asalan, ya. Saya akan melihat dahan-dahan yang saya potong adalah dahan-dahan yang memang sekiranya kurang bagus, pertumbuhannya kerdil, daunnya juga kurang bagus, apalagi yang sudah terlihat sudah mau mati. Itu harus kita potong. Alat yang kita gunakan ini, ya, alat pemotong yang sudah kita persiapkan. Jadi saya tidak seperti yang diperlihatkan di YouTube yang terlalu emosional dalam melaksanakan pemangkasan. Kalau saya akan melaksanakan pemangkasan secara periodik, itu saya akan lihat kondisi cabang-cabang tersebut, ya. Saya hanya akan memilih seperti contohnya ini. Ini adalah batang pokok, ya. Ini batang pokok, kemudian di sini ada cabang primer, di sini cabang sekunder. Setelah cabang primer ini akan muncul lagi batang-batang atau cabang-cabang sekunder, ya. Ini akan kita pilih cabang-cabang yang sehat. Di sini ada cabang yang besar, dan cabang yang besar, dan di sini ada cabang yang kecil. Maka cabang kecil ini yang kita hilangkan, ya, kita potong. Kemudian di sini juga ada cabang yang mau mati seperti ini, ya, mati. Maka kita hilangkan saja, kita potong, ya. Kemudian ini cabang air seperti ini, tunas air maksud saya. Nah, seperti ini kita hilangkan saja, ya. Nah, ini.
Jadi pada saat pemotongan atau pemangkasan kita tidak asal-asalan atau sembarangan saja saat memotong ya, amburadul. Tujuannya kita positif, malah nanti akhirnya akan memunculkan efek negatif terhadap pohon yang kita sayangi ini. Sia-sia saja nanti pada saat kita sudah capek-capek menanam, tahu-tahu ternyata justru rusak hanya gara-gara perlakuan kita yang kurang bagus. Seperti halnya manusia, manusia pun butuh pruning ya. Manusia juga butuh dipangkas, khususnya di rambut ya biar rapi, dan di kuku juga biar rapi. Maka pohon durian ini juga harus kita pruning juga, tapi secara teratur dan tetap perhatikan estetikanya. Jangan asal-asalan, jangan emosional hanya gara-gara mengikuti konten-konten tertentu atau channel-channel tertentu yang mengatakan hantam saja, pangkas saja, nggak usah ragu-ragu. Efeknya malah justru negatif ya. Kalau saya sendiri harus melihat, oh ini dahan yang bagus dan dahan yang tidak bagus ya. Karena ini masih fase pertumbuhan. Beda lagi nanti kalau pada saat nanti fase sudah produksi. Kalau fase pertumbuhan cenderung saya biarkan ya. Saya biarkan, hanya saya kurangi tunas-tunas yang memang tidak terlalu produktif atau sudah tidak bisa tumbuh maksimal ya. Itu saja para pecinta tanaman buah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tanaman yang kita tanam bisa tumbuh maksimal. Selamat pagi, tetap semangat. Salam Geng Farm Magelang.